Shalom teman-teman. Selamat datang di online service ibadah anak bersama CK9 Kids Ministry. Ketemu lagi nih dengan JJ dan Jojo. Sebelum kita mulai ibadah kita mau dengarkan beberapa panduan ya. Panduan yang pertama, terima kasih untuk Papa dan Mama sudah temani teman-teman untuk beribadah hari ini. Yang kedua, teman-teman pakai pakaian yang sopan dan rapi ya. Yang ketiga, kita persiapkan diri dan hati kita untuk beribadah. Lalu yang keempat, kita beribadah sungguh-sungguh ya. Saat berdoa, tutup mata kita. Saat memuji dan menyembah Tuhan, nyanyi sungguh-sungguh. Saat pemberitaan firman Tuhan, kita dengarkan baik-baik ya teman-teman. Oke teman-teman, kita ikuti ibadah online ini sampai selesai ya. Setelah ini, kita bisa melanjutkan aktivitas yang lain. Shalom teman-teman. Mari kita sama-sama membaca Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Selamat beribadah teman-teman. Dah. Shalom adik-adik, ketemu lagi di ibadah online bersama CK9 Ministry. Nah adik-adik, sebelum kita mulai memuji dan menyembah Tuhan, kita akan bermain sebentar ya. Permainannya seperti ini. Tuhan Yesus berkata, pegang kepala. Kalian pegang kepala kalian. Tuhan Yesus berkata, pegang telinga. Pegang telinga kalian. Tuhan Yesus berkata, pegang perut. Mana perutnya? Nah, oke, sekarang coba ikutin Kalia ya. Tuhan Yesus berkata pegang mata. Tuhan Yesus berkata pegang mulut. Tuhan Yesus berkata pegang kaki. Tuhan Yesus berkata pegang tangan. Nah, wah pinter-pinter loh ternyata adik-adik di rumah. Nah sekarang Kalia akan tambahkan seperti ini. Tadi kan Kalia ada bilang Tuhan Yesus berkata pegang kepala. Nah, tapi nanti Kalia akan mungkin tangannya Kalia akan beda dengan apa yang Kalia ucapkan. Misalnya begini, Kalia bilang Tuhan Yesus berkata pegang kepala, tapi tangannya Kalia di pipi. Nah, yang harus kalian dengarkan yang mana? Yang Kalia ucapkan. Jadi jangan lihat tangannya Kalia. Jadi kalian harus dengar-dengaran. Kita mau belajar dengar-dengaran akan perintah Tuhan, ya. Jadi ingat, dengarkan apa yang Kalia ucapkan. Jangan lihat tangannya Kalia ya.
Oke, siap-siap. Kalian sudah siap? Ayo, semuanya, siap-siap semuanya. Tuhan Yesus berkata pegang pipi. Tuhan Yesus berkata pegang telinga. Tuhan Yesus berkata pegang perut. Nah, coba perutnya di mana perutnya? Ada yang salah gak? Ayo kita ulangi lagi ya, sekali lagi ya. Jangan salah. Perut itu di sini, bukan di sini. Oke. Sekali lagi. Ingat, dengarkan apa yang kalian ucapkan ya. Jangan lihat tangannya ya. Sekali lagi. Tuhan Yesus berkata pegang mata. Tuhan Yesus berkata pegang telinga. Tuhan Yesus berkata pegang mulut. Ayo, mulutnya mana? Mulutnya pindah gak? Ini dia mulutnya di sini ya. Oke, coba sekali lagi. Ini yang terakhir kalinya. Tuhan Yesus berkata pegang perut. Tuhan Yesus berkata pegang tangan. Tuhan Yesus berkata pegang kepala. Ayo, ada lagi gak yang salah? Wah, pasti enggak, karena kalian pintar-pintar. Kalian dengar-dengaran. Nah, adik-adik, ingat kita harus selalu dengar-dengaran akan firman Tuhan. Ya, jangan dengarkan yang lain. Kita harus dengarkan firman Tuhan dan kita harus taati firman Tuhan. Oke adik-adik, sudah siap sekarang? Kita waktunya untuk apa? Memuji dan menyembah Tuhan. Shalom teman-teman. Kita jumpa lagi dalam ibadah online sekolah minggu bersama CK9 Ministry. Dengan Kalia Dan Angel. kita akan mulai dengan berdoa dulu ya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, kiranya kami akan memulai ibadah online. Kiranya Engkau memberkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Semoga apa yang disampaikan oleh kakak kami bisa menjadi tema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Oke. Nah, teman-teman, kalian percaya gak? Tuhan tetap memberkati kalian dimanapun kalian berada. Yuk, kita nyanyikan lagu Karena Tuhan Sayang Padaku. Kita akan terima berkat Tuhan. Karena Tuhan sayang padaku, berkat-Ku terima, berkat-Ku terima. Karena Tuhan sayang padaku, berkat-Ku terima. Karena Tuhan sayang padaku, berkat-Ku terima, berkat-Ku terima. Karena
Mari kita menghancurkan masker iblis bersama-sama ya. Pedangnya nggak semuanya ternyata keluar pedangnya loh. Coba, ayo semuanya kita sama-sama ya. Pedangnya mana? Kita siap-siap ya. Kita siapin tangannya di sini. Ayo, bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Sekali lagi, mana pedangnya? Bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Berikan pujian Tuhan Yesus. Ayo teman-teman, sekarang waktunya kita mau menyembah Tuhan. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Mari teman-teman, kita siapkan hati kita yang terbaik buat Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini sungguh-sungguh. Ayo semuanya tangannya dilipat, matanya ditutup. Kita mau nyanyikan lagu Yesus Kami Puja. Nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Kita mau sembah Tuhan. Kita mau tinggikan namanya, karena Tuhan sungguh baik. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami,
Mari adik-adik, lipat tangan kalian, tutup mata kalian, ikutin Kak Lia berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau Allah yang layak kami puja dan sembah. Tidak ada yang lain yang kami puja selain Engkau, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena Engkau sungguh baik dan teramat baik buat kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji dan menyembah Tuhan. Kini waktunya kami mau dengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan, pakai kakak yang akan membawakan firman-Mu, biar Engkau urapi lidah bibirnya untuk menyampaikan isi hati-Mu. Dan Tuhan, siapkan kami, siapkan hati kami yang terbaik ya Bapak, supaya firman Tuhan yang kami dengar boleh tertanam di dalam hati kami, dapat bertumbuh dan berbuah yang lebat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap untuk dengar firman Tuhan. Mari adik-adik yang siap dengarkan firman Tuhan sama-sama katakan. Amin. Amin. Shalom adik-adik. Sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah sebelumnya, kalau Kak Dina tanya, siapa kita? Jawabannya sesuai teks berikut ini. Pasti bisa ya. 1, 2, 3. Siapa kita? Prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang memiliki gaya hidup, doa, pujian, penyembahan, bersama-sama, siang dan malam, dan melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Hari ini firman Tuhannya tentang Nabi Elia dan Nabi Elisa. Pada saat itu, Nabi Elia sudah melakukan tugasnya dengan baik dan dia sudah tahu bahwa ia akan diangkat ke surga. Nabi Elia bilang sama Nabi Elisa, Tuhan memerintahkan aku pergi ke Betel. Kamu tunggu di sini. Kamu tidak perlu ikut. Katanya gitu. Tapi Nabi Elisa tetap mau ikut Nabi Elia kemanapun Nabi Elia pergi. Akhirnya mereka berdua berjalan bersama-sama ke Betel. Saat sudah sampai di Betel, Nabi Elisa bertemu sama nabi-nabi yang lain. Dan nabi-nabi itu bilang sama Nabi Elisa, kamu sudah tahu belum kalau hari ini Nabi Elia akan diangkat ke surga? Nah ternyata Nabi Elisa itu udah tahu adik-adik. Terus mereka bilang, kamu di sini aja, jangan ikutin Nabi Elia. Tapi Nabi Elisa tidak mau. Dia mau tetap ikut sama Nabi Elia. Lalu mereka berdua berjalan bersama dan Nabi Elia bilang sama Nabi Elisa, Tuhan memerintahkan aku untuk pergi ke Yeriko. Jadi dari Betel mereka akan pergi ke Yeriko. Kamu tunggu di sini aja, tidak perlu ikut, kata Nabi Elia. Tapi apa Nabi Elisa mau? Enggak adik-adik. Nabi Elisa tetap mau mengikuti Nabi Elia kemanapun ia pergi. Akhirnya mereka berdua berjalan bersama menuju ke Yeriko. Saat sampai di Yeriko, Nabi Elisa ketemu lagi sama nabi-nabi yang lain. Dan mereka menanyakan hal yang sama. Kamu sudah tahu belum kalau hari ini Nabi Elia itu akan diangkat ke surga? Kamu di sini aja, jangan ikuti. Tapi Nabi Elisa bilang, aku juga udah tahu. Karena itu aku mau tetap ikut Nabi Elia. Akhirnya mereka berdua berjalan bersama, Nabi Elia dan Elisa menyeberangi sungai Yordan. Nabi Elia menggunakan jubahnya, digulung lalu dipukulkan kepada airnya, maka airnya terbelah menjadi dua adik-adik. Dan mereka bisa jalan di tanah yang kering. Saat sampai di seberang, Nabi Elia dan Elisa, Nabi Elia bilang gini ke Nabi Elisa, sebelum aku terangkat ke surga, apa yang kamu mau minta daripadaku? Katanya gitu. Terus Nabi Elisa bilang, aku mau 2 bagian dari rohmu. Terus Nabi Elia bilang, apa yang kamu minta itu sukar. Sukar berarti sulit. Sulit dan
Tidak mungkin. Tapi kalau kamu bisa melihat aku naik ke surga, maka permintaanmu itu akan jadi, akan terwujud. Dan jika tidak bisa, maka permintaanmu juga tidak akan terwujud. Sembari mereka berjalan bersama, sembari ngobrol, tiba-tiba adik-adik, ada kereta kuda berapi dan angin badai yang membawa Nabi Elia naik ke surga. Dan pada saat itu, Nabi Elisa melihatnya. Dia bisa melihat itu terjadi. Nah, berarti permintaannya akan terwujud. Lalu Nabi Elisa sambil teriak, dia bilang, "Bapakku, Bapakku." Dan keretanya dan orang-orangnya yang berkuda. Bilang gitu. Lalu Nabi Elia terangkat ke atas dan jubahnya Nabi Elia itu jatuh dan diambil sama Nabi Elisa. Dari situ kita bisa tahu bahwa permintaannya Nabi Elisa terwujud. Dan dia mendapatkan 2 bagian daripada rohnya Nabi Elia. Dia memperoleh kuasa dan dia akan menggantikan Nabi Elia untuk menjadi Nabi Tuhan pada zaman itu. Setelah itu ia gunakan jubah itu untuk membelah kembali laut Yeriko itu, sungai Yeriko itu, sungai Yordan itu. Lalu bisa menyeberang di jalan yang kering adik-adik. Setelah itu nabi-nabi yang ada di sana melihat Nabi Elisa dan mereka tahu bahwa Nabi Elisa telah dipilih untuk menggantikan Nabi Elia. Mereka mulai hormat sama seperti menghormati Nabi Elia. Nah, sejak itu Elisa menjadi penggantinya Nabi Elia. Nah, adik-adik, dari kisah ini Kak Dina mau tanya, siapkah kamu, adik-adik semua yang ada di rumah, untuk menjadi messenger of third Pentecost? Apa itu Kak artinya? Untuk menjadi penyampai firman Tuhan, pemberita Injil di masa-masa Pentakosta ketiga yang terjadi di akhir zaman ini. Adik-adik udah pernah dengar belum Pentakosta ketiga? Pentakosta ketiga itu apa? Nah, adik-adik, Pentakosta ketiga itu akan ada pencurahan Roh Kudus secara besar-besaran. Turun atas kita semua. Bukan cuma orang dewasa, anak-anak juga dipenuhi oleh Roh Kudus. Emang bisa Kak? Bisa. Bahkan firman Tuhan bilang, dari bayi-bayi yang menyusu telah aku taruh dasar kekuatan untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Nah, adik-adik, walaupun kita sekolah minggunya dari rumah, online, kita tetap menggunakan mulut kita untuk nyanyi, tangan kita, tubuh kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Bukan ibadah yang main-main, tetap sungguh-sungguh. Dan gunakan mulut kita untuk memberitakan firman Tuhan. Bagikan firman Tuhan, kabar sukacita dan damai sejahtera. Setelah itu apa lagi? Di akhir zaman ini, di masa-masa Pentakosta ketiga adik-adik, kita harus terus berseru kepada Tuhan. Kita percaya bahwa di Pentakosta ketiga ini akan ada penuaian jiwa besar-besaran yang terjadi. Amin? Penuaian jiwa yang besar-besaran. Mulai dari mana Kak? Mulai dari doa. Kita bawa, kita doakan orang-orang terdekat, papa, mama, adik kakak kita, keluarga kita doakan mereka. Amin. Nah, adik-adik, siapa yang sekarang mau lebih sungguh-sungguh lagi? Mau lebih sungguh-sungguh lagi di akhir zaman ini, di masa Pentakosta ketiga? Kak Dina ajak tutup mata, kita doa sama-sama. Yuk angkat kedua tangannya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami boleh ibadah online Tuhan. Kami tahu di akhir zaman ini ada pencurahan Roh Kudus yang besar-besaran. Bukan untuk orang dewasa saja, bahkan kami anak-anak juga. Kami tahu ada kuasa yang daripada Tuhan Yesus atas kami, sehingga dalam perkataan kami, perbuatan kami di dalamnya ada kuasa. Jadikan kami berkat, jadikan kami terang dimanapun kami berada. Urapi setiap kami untuk menjadi penyampai Injil, pemberita Injil di era Pentakosta ketiga. Kami percaya banyak jiwa-jiwa akan bertobat dan diselamatkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin.
kita mau lihat ayat hafalan. Nah, adik-adik siapin Alkitabnya, dibuka Alkitabnya. Kita mau buka ayat hafalan di Yoel 2 ayat 28 sampai 29. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu, lelaki dan perempuan, akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu, laki-laki dan perempuan, akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Yang percaya kita katakan amin. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan berkati Indonesia, Tuhan berkati pemimpin Indonesia, berkati menteri-menteri Indonesia, Tuhan, supaya Indonesia menjadi negara yang makmur, damai, dan sejahtera, Tuhan. Berkati rakyat-rakyat Indonesia, Tuhan, supaya rakyat-rakyat Indonesia menjadi rakyat yang semakin baik, Tuhan, jadi diberikan umur panjang, diberikan kesehatan. Berkati Indonesia, Tuhan, supaya Indonesia dijauhkan dari terorisme, dijauhkan dari korupsi. Berkati Indonesia, Tuhan, supaya Indonesia menjadi negara yang semakin maju. Untuk bungkus Indonesia, ya Tuhan. Berkati juga untuk COVID-19, Tuhan, supaya COVID-19 bisa hilang dari muka bumi ini, Tuhan. Supaya kami bisa melakukan kegiatan kami seperti semula, Tuhan. Berkati juga rakyat-rakyat Indonesia, Tuhan, Kau tutup bungkus, Tuhan, supaya tidak ada penyebaran COVID-19 lagi, Tuhan. Tuhan, berkati juga, Tuhan, pemimpin-pemimpin gereja Indonesia, supaya yang menyebarkan firman-Mu, Tuhan, supaya mereka diberi kesehatan, diberikan umur panjang, Tuhan. Berkati anak-anak sekolah minggu yang selama ini beribadah kepada Engkau, Tuhan, berikan mereka kesehatan, berikan mereka perlindungan dan takut akan Engkau, Tuhan. Berkati orang tua mereka yang selama ini mencari nafkah bagi mereka, Tuhan. Berkati orang tua mereka, supaya orang tua mereka diberi keselamatan, diberi kesehatan, dan orang tua mereka diberi umur panjang. Berkati kakak-kakak sekolah minggu, Tuhan, yang sudah memberikan kami firman-Mu, Tuhan, supaya apa yang disampaikan kakak sekolah minggu bisa menjadi tema dalam kehidupan kami. Kau berkati kakak sekolah minggu, Tuhan, supaya kakak sekolah minggu bisa diberi kesehatan, umur panjang, dan juga perlindungan dari Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, amin. Mari adik-adik, kita angkat kedua tangan kita siapkan hati kita untuk terima berkat Tuhan. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan akan membuat hidupmu menjadi naik dan tidak menjadi turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Apa saja yang dikerjakan oleh tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Terimalah berkat dari Allah Bapa di surga melalui putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus selalu memimpin, menghibur adik-adik mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Yang sudah terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Sampai jumpa minggu depan teman-teman. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube kita CK9 Ministry. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.